Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nyaris Jadi Tumbal Pesugihan. Akibat gagal panen serta serangan hama yang seolah tak berkesudahan, Kimin 25 tahun, demikian sapaan akrabnya, nekat mengadu nasib di belantara Jakarta. Ia berjanji kepada istri dan anaknya, bila sudah dapat tempat tinggal dan pekerjaan tetap, maka Kimin akan kembali ke kampung halamannya untuk menjemput keduanya. Beruntung salah seorang kenalannya, Bang Udin, memberitahu bahwa di sekitar tempat ia tinggal ada beberapa rumah kontrakan yang kosong. Di sini hawanya masih bagas, banyak pohonan. Dah begitu, tetangganya juga enak-enak orangnya, katanya kepada Kimin dalam dialek Betawi yang kental. Ketika melihat keadaan rumah yang bakal ditinggalinya, mulanya Kimin agak gamang. Betapa tidak, dari jauh ia merasakan seolah ada hal-hal yang aneh terhadap rumah dan lingkungan sekitarnya. Deretan rumah itu ada di belakang tembok tinggi, dengan luas jalan sekitar 1,5 meter dan berdampingan dengan tanah kosong lumayan lebar yang ditumbuhi pohon sawo besar dengan buah yang cukup lebat. Tampaknya 8 rumah kontrakan itu sengaja dibuat untuk menjaga bagian belakang rumah besar berpagar tembok tinggi yang konon milik salah seorang pengusaha yang bergerak di bidang perminyakan. Melihat kedatangan Kimin dan Bang Udin, mereka pun sontak keluar dan memperkenalkan diri masing-masing. Kimin langsung saja tersentuh. Karena itu ia langsung memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Setelah membereskan segala sesuatu dan lapor kepada RT setempat, ia pun langsung membeli sekadar kasur untuk tidur. Sementara Bang Udin meminjamkan beberapa peralatan untuk kebutuhan sehari-hari. Secara kebetulan pula, Pak RT sedang membutuhkan sopir untuk angkot. Hati Kimin merasa bunga. Ia merasakan Allah memberikan pertolongan dan jawaban langsung atas segala kesulitannya. Malam itu juga, dengan dipandu oleh Pak RT, Kimin diperkenalkan dengan seorang pengemudi lain yang kala itu masih duduk-duduk di pangkalan sambil minum kopi. Kemudian ia bersama Pak RT mencoba rute yang besok bakal dilaluinya. Dan setelah dirasa cukup, mereka pun langsung pulang dan Kimin pun tidur di rumah kontrakannya. Tepat pukul 3:20, usai mendirikan sholat tahajud, ia menuju ke rumah Pak RT untuk mengambil mobil dan langsung ke pasar induk Ramat Jati untuk mencari penumpang yang kebanyakan pedagang sayur mayur. Tak lama kemudian, setelah memberikan sejumlah uang pada kenek yang mencarikan penumpang, Kimin melajukan kendaraannya ke arah Depok. Selepas itu ia singgah ke sebuah musola yang ada di tepi jalan untuk mendirikan sholat subuh. Berbeda dengan yang lain, saat istirahat atau sedang menunggu penumpang, Kimin lebih banyak menghabiskan waktu untuk membersihkan mobilnya. Agaknya selain bersih dan cara membawa yang tidak ugal-ugalan, membuat dalam singkat Kimin punya banyak pelanggan. Mobil yang terawat dan bersih, serta setoran yang cukup, membuat Pak RT selaku pemilik angkot juga menyayanginya. Menginjak bulan kedua, setelah memiliki peralatan rumah tangga yang dirasa cukup, Kimin izin beberapa hari untuk menjemput istri dan anaknya di kampung. Manakala telah berkumpul dengan keluarganya, gangguan yang sifatnya gaib pun mulai dirasakan oleh Kimin maupun istrinya, Sri. Maklum, hampir 4 bulan, Bagas 3,5 tahun, sang anak kesayangan terus saja menangis sambil menatap pintu dengan penuh ketakutan. Akibatnya sudah dapat kita duga, Kimin dan Sri mulai panik. Berbagai upaya bahkan obat dokter telah diberikan, namun tiap menjelang maghrib sampai menjelang pagi, Bagas terus saja menangis. Hingga akhirnya, di tengah-tengah keputusasaan, tiba-tiba Kimin seolah melihat kelebatan bayangan Mbah Bajuri, kakek sekaligus guru mengajinya di kampung. Sontak Kimin pun teringat dengan pesan Mbah Bajuri, "Sengaja aku ijazahkan hisib makrobi, siapa tahu bermanfaat. Yang penting jangan tinggalkan sholat, zakat pendapatanmu tiap hari,
dan berlaku santun kepada semua makhluk ciptaannya, insya Allah dimanapun kamu bakal selamat dan disayang orang. Tanpa menunggu lama, Kimin langsung menyerahkan Bagas kepada istrinya. Tolong gendong sebentar, aku mau sholat sunnah dan zikir, katanya sambil menyerahkan putra kesayangannya kepada istrinya. Tak sampai 7 menit, kini di ruang tamu, tampak Kimin dengan khusyuk mengamalkan hizib makrobi. Entah berapa lama ia tenggelam dalam kehusyukan. Mendadak dari luar terdengar benda menabrak pintu dan jeritan kelelawar yang marah. Benturan itu berulang kali terjadi hingga akhirnya pintu pun hancur dan kelelawar besar itu berhasil masuk. Hancurnya daun pintu yang menimbulkan suara keras membuat para tetangga terbangun dan berkerumun di depan rumah Kimin. Tak ada yang berani masuk. Mereka hanya melihat Sri memeluk Bagas di sudut ruang tamu dengan ketakutan yang teramat sangat. Sementara Kimin tetap duduk dengan tenang, walau diserang habis-habisan oleh seekor kelelawar besar. Patukan dan cakaran kelelawar itu seolah terhalang oleh sesuatu kekuatan yang tak kasat mata. Karena terus-terusan diserang, bahkan mulai mengancam keselamatan jiwanya, kesabaran Kimin pun habis. Bersamaan dengan patukan yang mengarah ke kepalanya, Kimin pun menyabetkan tasbih yang sejak tadi dipakainya, tepat mengenai badan kelelawar. Binatang malam itu langsung jatuh dan perlahan-lahan berubah menjadi asap hitam, kemudian hilang tersapu angin. Bersamaan dengan itu, dari rumah besar di balik tembok, terdengar teriakan histeris dari seluruh penunggu rumah, yang sejak tadi menunggui sang ayah yang mendadak jatuh dari kamar mandi, memuntahkan darah segar dan meregang nyawa dengan tubuh berwarna kehitaman. Seisi rumah berpendapat bahwa almarhum memang sejak lama mengidap sakit jantung yang akut. Namun ketua RT dan beberapa orang yang mafhum akan hal gaib hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saja. Mereka tak pernah menyangka jika orang yang sangat dihormati karena kedermawanannya ternyata pemuja setan. Selepas takziah, Pak RT pun berkata, untung Mas Min mampu, kalau enggak, Ana juga baru inget, udah 3 orang yang ngontrak di rumah yang sekarang Mas Min tempatin, semuanya enggak kuat. Yang 2 mati karena kecelakaan, yang 1 sakit diare. Lanjutnya dengan perasaan geram, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Itu semua karena Allah, jawabnya datar. Semua karena Allah. Lanjutnya lagi sambil berjalan pulang. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.